Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmia yang akan mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Saya percaya teman-teman sudah mengenal karena ini sudah masuk pertemuan kedua pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Untuk hari ini, materi pembelajaran kita berkaitan dengan apa itu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Capaian yang diharapkan, teman-teman sudah bisa menganalisis dan membedakan apa itu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam maupun asumsi rasionalitas dalam ekonomi konvensional gitu ya. Lanjut, eh materi ini, di sini mungkin teman-teman bisa melihat ya, ada gambar yang menunjukkan makanan yang dicentang dan mana nih? Saya mau letakkan di mana nih? Oh ya, di sini. Ada makanan yang logonya ada halalnya, kemudian ada makanan yang diharamkan. Di sini tujuan adanya gambar ini tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman makan-makan ya, tetapi mungkin di lain kesempatan lah ya. Kita bahas ini materi dulu. Di sini membedakan ada dua jenis dalam ekonomi Islam itu mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan itu ya yang harus halal gitu dan makanan dan minuman yang harus halal dan makanan yang haram tentu tidak diperbolehkan. Pada pertemuan ini, sebelum kita masuk pada teori konsumsi, produksi, dan distribusi, kita harus mengetahui dulu hal-hal yang melatar belakangi konsumsi, produksi, dan distribusi itu, yaitu asumsi rasionalitas itu sendiri. Oke, ruang lingkup untuk asumsi rasionalitas di sini saya akan memaparkan definisi dari asumsi dasar rasionalitas dalam ekonomi konvensional dan dalam ekonomi Islam. Kemudian materi berikutnya yaitu aksioma-aksioma pilihan rasional yang nanti juga saya akan bahas dalam video ini. Kemudian asumsi-asumsi lain tentang preferensi. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia pada saat menonton video saya berharap teman-teman bahagia karena di sini saya sudah munculkan wajah saya ya pada eh, apa ya bahan ajar kali ini atau materi pembelajaran kita pada kali ini. Di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa asumsi rasionalitas itu kenapa tiba-tiba ada dalam PowerPoint saya di sini ada perdagangan ini ya, perdagangan transaksi tradisional dan kemudian saya gambarkan black market itu sendiri. Nah, dalam ruang lingkup materi asumsi rasionalitas Islam, mungkin secara umum banyak orang beranggapan bahwa black market itu ya boleh-boleh aja. Tetapi dalam asumsi rasionalitas dalam black market ini ya tidak memenuhi aturan yang diperbolehkan karena dia sudah melanggar salah satu atau sebagian dari apa ya hmm, sah dan sahnya sebuah transaksi jual beli gitu. Oke, lanjut. Apa itu definisi asumsi rasionalitas? Di sini dikatakan bahwa asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional, masuk akal, dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka lebih buruk. Jadi intinya asumsi rasionalitas secara konvensional adalah pilihan-pilihan seseorang melakukan sesuatu yang berfaedah atau bermanfaat untuk dirinya sendiri atau kelompoknya tertentu. Di sini ada juga ya istilahnya nih, tindakan yang benar, eh, ya, yang benar dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai seseorang. Action selected on the basis of reasoned thought rather than out of habit, prejudice, or emotion. Gitu ya. Tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Jadi intinya rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah perbuatan yang dimana perbuatan itu akan mendatangkan kebaikan bagi perorangan itu.
Begitu juga dengan definisi asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Maksudnya, tindakan yang secara sengaja membuat keputusan yang akan yang akan menjadikan mereka lebih baik gitu. Otomatis di sini dalam konsumsi misalnya alkohol secara umum ataupun secara apa ya, tidak secara Islami mungkin banyak yang memperbolehkan untuk mengkonsumsi alkohol, tetapi dalam Islam karena adanya zat yang memabukkan dan yang bisa membuat kesadaran seseorang hilang, maka alkohol atau obat-obat terlarang yaitu tidak diperbolehkan. Jelas sangat tidak diperbolehkan, bahkan dikategorikan haram gitu untuk dikonsumsi. Ataupun makanan-makanan seperti, oh, protein daging apa B2 itu tinggi, tetapi dalam asumsi rasionalitas karena ini mendatangkan mudarat atau ketidakbaikan bagi tubuh seorang dalam Islam, walaupun dikategorikan proteinnya tinggi, ya tidak diperbolehkan karena hakikatnya ada hukum yang mengikat ketidakbolehan itu. Jadi, asumsi rasionalitas itu batasannya adalah suatu kebaikan untuk per individu atau kelompok dan hukumnya sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Maka ketika secara umum ataupun secara ekonomi konvensional memproduksi atau mengkonsumsi yang beralkohol diperbolehkan, maka dalam Islam ini tidak diperbolehkan atau untuk menghindari hal-hal buruk pada diri seorang itu sendiri. Oke, lanjut. Jenis rasionalitas itu sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu self-interest rasionalitas atau rasionalitas kepentingan pribadi. Di sini yang dimaksud adalah seseorang akan mengumpulkan secara moneter mungkin akan mengumpulkan pundi-pundi cuan gitu ya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi hal ini tidak hanya berpatokan kepada harta atau kekayaan seseorang, tapi bisa jadi self-interest rasionalitas ini adalah rasionalitas yang mana kepentingan ini akan berpengaruh terhadap dirinya secara individu, baik dalam karir, pengakuan, kemudian apa ya, mungkin cinta, hubungan, ataupun kemudian hobi. Jadi seorang itu akan berpikir rasional, menganggap sesuatu itu rasional ketika ini berkaitan dengan kepentingan pribadinya gitu. Hobinya mungkin atau untuk kekayaan pribadinya gitu. Atau yang kedua ini present I'm rationality atau rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Secara rasionalnya kita ya, kita sebagai makhluk hidup ataupun wajarnya itu produktif bekerja itu 8 jam per hari. Namun mungkin karena dia memiliki tujuan yang ingin dicapai, entah mungkin targetnya di usia 40 tahun dia akan pensiun, maka dia memiliki rasionalitas selama waktu 24 jam, 20 jamnya itu dihabiskan untuk bekerja. Nah, maka itu termasuk present I'm rationality. Rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Dan ini berbeda-beda untuk setiap individu ya. Oke. Kemudian ada tiga aksioma-aksioma pilihan rasional. Yang pertama adalah kelengkapan. Yang kedua adalah transitivitas. Dan yang ketiga kontinuitas. Jadi kelengkapan ini misalnya gini. Sangat menyukai sebuah jenis makanan atau sejenis apel gitu. Jadi ketika ada buah pir, ternyata si A juga akan menyukai buah pir itu walaupun dia sejenis dan apa ya, buahnya berbeda tapi dia sejenis ya. Jadi dia juga akan tetap kelengkapan gitu. Ketika tidak ada buah apel, maka dia tetap akan menyukai buah pir atau yang sejenis dengan itu. Kemudian di sini ada transitivitas. Transitivitas ini, mm-mm, eh, jika seseorang menyukai A, maka dia akan menyukai B. Atau misalnya dia menyukai buah apel dan dia menyukai buah pir yang sejenisnya. Tetapi dia kurang suka makan buah pisang gitu.
Jadi, ketika dipertemukan dengan buah apel dan buah pisang, otomatis dia akan memilih apel. Ketika dipertemukan dengan buah pisang dan buah pir, dia akan memilih buah pir itu karena mendekati buah apel, buah kesukaan seseorang itu, gitu ya. Transitivitas. Ini bisa teman-teman buatkan opini nanti atau misalnya bisa mengomentari di kolom komentar contoh-contoh yang menurut teman-teman kategori kelengkapan atau transitivitas atau kontinuitas. Ada di kontinuitas. Itu ya. Kontinuitas ini jika bagi seorang A lebih disukai daripada B, maka situasi-situasi yang secara cocok mendekati harus juga lebih disukai B. Iya, konsisten. Jadi balik lagi ya, maksudnya eh balik lagi dia akan konsisten menyukai buah-buah atau misalnya dia menyukai memakai gamis ketika dikasih pilihan antara memakai baju yang rok atau yang celana, dia akan menyukai yang gamis, konsisten dan kontinuitas ini adalah konsistennya dia mungkin memakai baju-baju yang bentuknya lebar, rok, gitu, gamis gitu ya. Dapat dipahami ya dari materi saya ini. Jadi ada tiga aksioma-aksioma pilihan rasional, kelengkapan, transitivitas, dan kontinuitas. Oke, lanjut lagi. Asumsi-asumsi lainnya tentang preferensi. Kemonotonan yang kuat, local non-satiation, dan konveksitas ketat. Jadi, kemonotonan yang kuat bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Gitu ya, lebih banyak berarti lebih baik gitu. eh iya, jadi kita misalnya, gimana ya contohnya? Lebih banyak, misalnya kita mengkonsumsi bahan pokok ini, beras ya, bahan pokok kita ya untuk orang Indonesia, karena memang daerah kita secara secara apanya ya, lebih kuat itu ya kebutuhan yang kuatnya itu produk beras dan lahan pertanian kita memang banyak menanam beras dibandingkan gandum gitu. Jadi kita tidak em, menjadikan gandum ataupun roti itu sebagai makanan pokok kita gitu. Gitu ya. Jadi kemonotonan yang kuat lebih banyak dianggap yang lebih banyak atau yang lebih kuat biasanya apa ya menjadi pilihan yang lebih baik gitu. Ataupun local non-cessation. Local non-cessation ini bahwa seorang dapat selalu berbuat lebih baik sekecil apapun bahkan bila ia hanya menikmati sedikit perubahan saja dalam keranjang konsumsinya. Ini sangat berkaitan dengan asumsi rasionalitas dalam Islam ya. Ketika seorang mungkin misalnya memiliki beras 10 kilo namun karena mereka melihat tetangganya atau orang di sekitarnya memerlukan beras dan dia mungkin dalam 1 bulan hanya menghabiskan 4 kilo beras, maka 6 kilo berasnya dia akan sedekahkan. Walaupun dalam hal ini keranjang konsumsinya sedikit, tapi dia memiliki kepuasan. Jadi local dan situation, gitu ya. Kemudian konveksitas ketat. Asumsi ini menyatakan bahwa seorang lebih menyuka yang rata-rata daripada yang ekstrim. Yang kecil. Jadi asumsi bilang bahwa seorang lebih menyukai yang rata-rata daripada yang ekstrim. Rata-rata orang Indonesia menyukai baju yang tipis, tertutup namun tipis ya tidak tebal karena memang secara cuaca kita lebih banyak ini ya karena daerah tropis jadi kita tidak terlalu dingin sehingga kita tidak perlu berpakaian yang seperti selayaknya orang-orang di Eropa gitu. Gitu ya. Jadi konveksitas ketat. Seseorang lebih menyukai yang rata-rata daripada yang ekstrim gitu. Oke. Nah, di asumsi rasionalitas ekonomi Islam, di sini teman-teman bisa melihat tabel ya, grafik-grafik gitu. Ada sumbu X dan sumbu Y, di mana jika sumbu Y-nya haram, sumbu X-nya halal, maka tetap tidak baik dan yang harus
yang harus kita perhatikan itu sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama halal sehingga boleh dikonsumsi ataupun memproduksi sesuatu itu bagi apa ya, orang yang memperhatikan asumsi rasionalitas Islam bakalan memperhatikan dari segi memproduksinya, kemasannya, distribusinya agar terhindar dari hal-hal yang mungkin diharamkan gitu. Haram di sini bisa jadi bahan bakunya gitu yang diharamkan atau bahan bakunya sudah kadaluarsa gitu, itu juga kategori haram ya. Maksudnya bukan hanya yang diharamkan dalam Al-Quran, hadis ataupun yang sekarang obat-obatan yang memang tidak diperbolehkan dikonsumsi karena menghilangkan apa kebaikan pada akal itu sendiri gitu. Jadi, perluasan konsep rasionalitas. Di sini kita bisa lihat grafiknya bahwa sumbu X dan Y-nya harus sama-sama halal, sehingga itulah sekarang gencar juga ya sertifikasi halal terhadap makanan UMKM gitu. Karena dari sejak diproduksi, didistribusikan, hingga dikonsumsi itu sudah memenuhi standar kehalalan. Nah, kadang kala kita kayak apa ya, misalnya contoh-contoh uang haram kemudian dibelikan makanan yang sehat bergizi kemudian disedekah, diberi makan keluarga ya karena berasal dari uang haram itu sendiri, maka itu juga makanannya terkontaminasi gitu, ataupun uang halal yang dibelanjakan kemudian dibelikan barang-barang haram ya otomatis itu juga halal dan tidak boleh dikonsumsi gitu. Perspektif Islam tentang asumsi rasionalitas. Rasionalitas dalam perilaku konsumsi secara perspektif Islam sebagai berikut, yaitu perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 29, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kami menjadi tercela dan menyesal. Jadi intinya perspektif Islam tentang asumsi rasionalitas jangan terlalu pelit dan jangan terlalu kikir. Jadi Islam itu berada di tengah-tengah. Karena kita emang agama yang rahmatan lil alamin ya. Jadi terlalu kikir itu tidak baik dan terlalu boros pun ya tidak baik gitu. Sama-sama temannya setan. Kikir temannya setan, boros temannya setan. Jadi berada di tengah-tengah di antara kedua itu adalah yang lebih baik. Kemudian dan berikanlah kepada keluarga, keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros gitu. Jadi dalam Islam apakah boleh membeli tas mahal, tas mewah? Oh ya, tentu boleh. Jadi ketika seseorang itu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, otomatis ada keinginan untuk membeli barang-barang mewah ya diperbolehkan asal kaidahnya dia mengetahui bahwa dia sudah mengeluarkan zakatnya, kewajibannya atau zakat malnya di dalam hartanya itu kan ada hak-hak orang lain, entah itu keluarga terdekatnya, kemudian entah itu tetangganya atau fakir miskin gitu ya. Kemudian perilaku konsumsi dikatakan rasional karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih kecil karena terkait pada kehalalan. Jadi ini juga harus memperhatikan produk ini apakah halal dari zatnya, cara mendapatkannya, pendistribusian makanannya gitu. Nah ini sangat diperhatikan dan sangat gencar ya sekarang sertifikasi halal dibahas di mana-mana. Saya pikir dari pemaparan saya tadi, teman-teman sudah paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas. Kemudian eh dan juga bisa berkomentar di sini, bisa memberikan contoh, misalnya Bu, saya dari kelas 3A atas nama ini, kalau contoh kelengkapan sepertinya gini deh Bu. Boleh ya, jadi bebas memberikan masukan terhadap materi yang sudah berlangsung. Berarti teman-teman udah paham. Nah, terakhir tugasnya, teman-teman boleh menulis artikel. Kalau artikel mungkin keberatan bisa jadi opini di berita online ataupun di Kompasiana juga boleh ya. Sebelum dipublish opini tersebut bisa dikirimkan ke mengumpulkan tugas opininya di Google Drive saya ya yang ada pada slide ini. Nanti juga saya akan masukkan dalam deskripsi video yang saya buat ini.
Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WA ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah memperhatikan dan memahami isi materi saya pada hari ini. Semoga pertemuan ketiga kita bisa bertemu secara offline. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saran dan opininya sangat diterima, apalagi di berkomentar di apa ya di YouTube saya mungkin ya. Kalau misalnya saya share ke YouTube gitu. Tersenyumlah karena senyummu adalah make up terbaik gitu. Untuk yang cowok ya jadi ganteng gitu kalau senyum. Kalau yang cewek otomatis jadi makin cantik atau makin manis gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun eh ada salah-salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.